Kabar gembira untuk kita semua, hari ini kita telah memasuki awal bulan Zulhijjah, di mana 10 hari pertama bulan Zulhijjah, setiap amal ibadah yang kita kerjakan statusnya naik menjadi amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah yang kita kerjakan, sekecil apapun itu, amal sunnah maupun amal wajib, menjadikan kita orang-orang yang sangat dicintai dan berpotensi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah hari ini kita telah memasuki salah satu dari 4 bulan yang mulia, yang mana dalam Islam ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Rajab, yang ketiga bulan Dzulqa'dah, dan yang keempat yaitu bulan ke-12 bulan Zulhijjah. Dan bertepatan hari ini kita telah memasuki hari pertama di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah menjadi bulan yang juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah 10 hari pertamanya juga menjadi hari-hari yang sangat mulia, memiliki banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus shalihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam," yakni ayyamul 'ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'in. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh, ibadah, amal baik yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Sekecil apapun amal baik, sekecil apapun amal soleh, amalan sunnah yang kita kerjakan di 10 hari pertama ini berpotensi menghadirkan rahmat dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang kita kerjakan di luar 10 hari pertama ini bisa jadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi belum tentu menjadi ibadah yang mendatangkan kecintaan, kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amal ibadah yang kita kerjakan di 10 hari pertama ini, sekecil apapun amal ibadah tersebut, misalnya kita mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdi, atau membaca zikir astaghfirullah, atau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan amalan tersebut bisa jadi kita mendapatkan rahmat, kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya keutamaan dan keistimewaan balasan dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan di 10 hari pertama ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah status jihad di jalan Allah juga tidak mampu menandingi besarnya pahala yang didapatkan dari amal ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Rasulullah bersabda, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali orang yang pergi berjihad dengan membawa seluruh hartanya, membawa jiwanya, walam yarji' bidzalika min syai', dan tidak kembali dengan sesuatu pun dari dua hal tersebut. Artinya orang tersebut berangkat berjihad dan orang tersebut mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, amal ibadah yang kita kerjakan di luar 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini bisa jadi menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi statusnya belum naik menjadi amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang kita kerjakan di 10 hari pertama ini
statusnya naik menjadi amal ibadah, bukan hanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menjadi amal ibadah yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hambanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hambanya, yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai tersebut. Dan ketika dosa-dosa yang pernah kita kerjakan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kelak semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah dan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amal baik atau ibadah apapun yang kita kerjakan, baik itu amalan sunnah maupun amalan wajib, di 10 hari pertama ini, selain statusnya menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi amal ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhhibna sayyi'at." Sesungguhnya amal baik yang kita kerjakan bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, mari kita isi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal baik yang bisa kita kerjakan, mari kita maksimalkan di 10 hari pertama ini. Yang biasanya melaksanakan sholat fardu di rumah, di 10 hari pertama ini, mari kita usahakan melaksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu dan berjamaah di masjid. Bagi teman-teman yang biasanya mungkin jarang membaca Al-Quran, di 10 hari pertama ini, mari kita usahakan melatih diri kita untuk membaca Al-Quran setiap hari. Minimal kita bisa membaca 1 lembar atau 1 halaman per hari. Kalau di hari-hari sebelumnya, terkadang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melalaikan atau sia-sia, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, mari kita usahakan hari-hari yang kita lewati ini benar-benar kita isi dengan aktivitas, dengan kegiatan yang mendatangkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siakan hari-hari yang penuh dengan keutamaan ini. Semoga setiap amal ibadah yang kita kerjakan di 10 hari pertama ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita telah menjadi orang yang dicintai Allah, kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika kita telah mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita baik di dunia terutama di akhirat kelak. Ketika kita telah mendapatkan cinta, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempat kembali di akhirat kelak kecuali mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jannatul Firdaus. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa sebarkan informasi ini, share video ini sebanyak mungkin. Semoga menjadi amal jariyah, menjadi amal soleh yang mendatangkan kecintaan, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.